Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Pascal Farizi dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, yaitu Fahriya Hoirunisa, mewakili kelompok 1 mata kuliah penyuntingan, ingin mempresentasikan materi mengenai ihwal penyuntingan naskah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian penyuntingan itu? Menurut KBBI, kata sunting berarti hiasan, bunga, ataupun sebagainya yang dicocokkan ke rambut maupun di belakang telinga. Dari kata tersebut, yaitu kata sunting, terbentuklah kata kerja lainnya, seperti penyuntingan, menyunting, dan suntingan. Dari ketiga kata tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda juga. Yang pertama yaitu penyuntingan. Penyuntingan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyunting sebuah teks maupun naskah. Kemudian ada penyunting yang berarti seseorang yang menyunting. Kemudian ada suntingan yang berarti hasil dari suntingan naskah maupun teks tersebut. Kemudian ada salah satu tokoh yang berpendapat tentang penyuntingan. Menurut Mulyono, penyuntingan tidak hanya berlaku bagi dunia perbukuan dan penerbitan saja, tetapi istilah itu juga berlaku menjadi lebih luas lagi, seperti dalam dunia drama maupun film. Menyunting itu bisa juga disebut sebagai merevisi suatu naskah atau teks, atau melihat kembali suatu teks tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Di dalam ihwal penyuntingan terdapat 6 aspek yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada komunikasi yang efektif. Yang kedua ada editor, penyunting, dan korektor. Yang ketiga ada kewajiban dan hak penyunting. Yang keempat ada naskah yang disunting. Yang kelima ada peralatan yang dibutuhkan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan menyunting. Yang terakhir adalah tanda koreksi yang digunakan dalam proses penyuntingan. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Apa sih komunikasi yang efektif itu? Di sini komunikasi yang efektif mempunyai arti yang berbeda-beda, masing-masing dari kata komunikasi dan efektifnya. Komunikasi berarti perhubungan atau hubungan dengan banyak orang. Tidak hanya satu atau dua saja, melainkan bisa lebih dari itu. Kemudian ada kata efektif. Di sini efektif bermakna ada pengaruh maupun ada efeknya. Jadi, komunikasi yang efektif adalah hubungan dengan orang lain yang melahirkan sebuah pengaruh maupun sebuah efek. Jadi, suatu tulisan yang mampu melahirkan pengaruh maupun efek bagi pembacanya merupakan suatu tulisan yang efektif. Sebagus apapun tulisannya, jika tidak menggunakan bahasa yang baik maupun yang benar, maka tulisan itu dapat membingungkan seorang pembacanya, sehingga pembacanya tidak mengerti apa yang akan disampaikan oleh pengarangnya. Kemudian yang kedua ada editor, penyunting, dan korektor. Yang pertama adalah editor. Di sini kata editor berasal dari bahasa Inggris yang bermakna sebagai pemeriksa naskah dalam sebuah penerbitan. Menurut KBBI, editor adalah seseorang yang mengedit suatu naskah dalam penerbitan. Jadi, editor di sini merupakan seseorang yang bertugas mengarahkan maupun mengedit suatu teks maupun naskah, baik sesuai keinginannya sendiri maupun sesuai keinginan dari orang lain. Di sini editor mempunyai beberapa tugas. Salah satunya yaitu mencari naskah yang akan diterbitkan. Di sini para editor mencari naskah untuk diterbitkan ke khalayak ramai. Mereka mencari dari para pengarang maupun para penulisnya. Kemudian ada yang kedua tugasnya yaitu menyunting naskah dari segi isi maupun materi.
Di sini para editor itu menyunting atau melihat bagaimana segi dari isi maupun materi yang akan dijadikan sebuah buku maupun teks naskah yang akan diterbitkan. Kemudian yang kedua ada penyunting. Penyunting di sini adalah seseorang yang bertugas untuk menata atau menertibkan dari segi bahasa, terutama dalam aspek bahasanya, yaitu seperti dalam segi ejaan, pilihan kata, struktur paragraf, struktur kalimat, kata-kata yang digunakan dalam naskah maupun teks tersebut. Di sini penyunting mempunyai beberapa tugas. Yang pertama yaitu menyunting naskah dari segi aspek bahasanya, seperti dalam segi dari ejaan maupun struktur kalimat, diksinya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu untuk membuat naskah supaya lebih enak untuk dibaca oleh para pembacanya. Yang terakhir ada memperbaiki naskah dengan persetujuan oleh penulisnya maupun pengarangnya. Kemudian yang ketiga ada korektor. Di sini korektor yaitu seseorang yang bertugas mengoreksi maupun melihat kembali isi dari bacaan naskah maupun teks tersebut sebelum dipublikasikan ke khalayak ramai. Di sini editor bertanggung jawab untuk melihat kembali kata-kata yang digunakan, apakah ada kesalahan maupun sebagainya, dan kemudian dia harus memperbaikinya sebelum naskah tersebut dipublikasikan ke khalayak ramai. Selanjutnya akan dipresentasikan lagi oleh teman saya. Pada slide ini saya Faria yang akan menjelaskannya. Kewajiban dan hak penyunting. Kewajiban penyunting poin pertama adalah menata bahasa. Artinya, penyunting wajib untuk menambahi atau mengurangi apa-apa yang perlu ditambahi atau dikurangi dari segi bahasanya. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Tentu dalam melakukan tugas apapun, kita dituntut untuk bekerja secara profesional. Begitu juga dengan melakukan penyuntingan. Misalnya, kita tidak membawa masalah pribadi atau emosi yang bisa saja berpengaruh kepada naskah yang sedang kita sunting. Ketiga, penyunting wajib untuk jujur kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Artinya, saat melakukan penyuntingan harus dilakukan dari halaman per halaman, paragraf per paragraf, kata per kata, huruf per huruf, bahkan lambang per lambang. Intinya tidak boleh dilengkapi. Adapun hak yang dimiliki oleh penyunting, yaitu penyunting berhak mencantumkan namanya dalam satu terbitan. Yang kedua, penyunting juga berhak untuk menerima naskah final dan imbalan atas jerih payah yang sudah dia lakukan. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu naskah yang disunting. Dalam KBBI, arti naskah sendiri ada 4. Yang pertama, karangan yang masih ditulis dengan tangan, karangan yang belum diterbitkan, bahan berita yang siap untuk diset, dan rancangan tulisan. Intinya dari 4 arti tersebut merupakan karangan atau naskah yang belum sempurna atau belum siap untuk dipublish. Slide berikutnya yaitu perlengkapan yang diperlukan. Nah, dalam melakukan penyuntingan ada beberapa perlengkapan atau alat yang diperlukan. Nah, alat yang diperlukan yang pertama yaitu pulpen merah atau pulpen biru. Kenapa pulpen merah atau pulpen biru? Agar penyuntingan atau koreksian terbaca dengan jelas. Yang kedua, tip X. Misalnya, suntingan pertama salah, maka dicoret dengan tip X, lalu diganti dengan tulisan yang seharusnya. Yang ketiga, yaitu gunting. Gunting ini digunakan jika sewaktu-waktu ada naskah yang harus dipindahkan letak penyajiannya. Yang keempat, yaitu lem. Lem ini digunakan untuk merekatkan atau menyambungkan bagian naskah yang dipotong atau disambungkan. Adapun alat lainnya yang diperlukan dalam penyuntingan yaitu buku-buku.
Buku-bukunya yaitu yang pertama, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Lalu, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Penyerapan Istilah Asing, Kamus Istilah atau Glosarium, berbagai disiplin ilmu seperti matematika atau kedokteran. Nah, kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu tanda koreksi yang digunakan. Tanda yang pertama ini digunakan untuk mengoreksi huruf atau kata yang harus dicetak lebih tebal. Lalu, tanda berikutnya yang hanya memiliki satu garis ini digunakan untuk menggarisbawahi kata atau kalimat yang mesti dicetak miring. Kata-kata tersebut merupakan bahasa asing atau bahasa daerah. Tanda berikutnya digunakan untuk menukar huruf atau kalimat yang susunannya salah. Lalu, tanda berikutnya digunakan untuk merapatkan huruf yang merenggang. Nah, tanda selanjutnya digunakan untuk menambahkan tanda hubung pada kata ulang atau ungkapan yang harus diberi tanda hubung. Lalu, tanda berikutnya digunakan untuk meregangkan kata atau kalimat yang rapat. Nah, tanda lingkar ini digunakan untuk melingkari singkatan yang harus ditulis panjang. Nah, yang terakhir digunakan untuk menyambungkan kalimat atau paragraf. Nah, beberapa contoh dari tanda tadi merupakan tanda yang digunakan di Badan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sebenarnya tidak ada suatu keharusan bahwa penyunting harus menggunakan tanda begini ataupun begitu. Penyunting boleh menciptakan tandanya sendiri asalkan dapat dipahami oleh pengetik naskah suntingan atau tukang set naskah. Kesimpulan dari presentasi ini, penyuntingan adalah proses melihat kembali atau meninjau balik suatu naskah yang belum layak terbit sehingga naskah tersebut menjadi layak terbit dan mudah dicerna oleh pembacanya. Nah, dalam penyuntingan terdapat 3 tahap yang mesti dilalui. Pertama, melalui tahap editor atau bisa disebut penyunting 1. Yang kedua, tahap penyunting atau disebut penyunting 2. Dan yang terakhir, kolektor. Sekian presentasi dari kami, semoga kalian dapat lebih memahami mengenai ihwal penyuntingan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai soal latihan yang terdapat dalam bab 1. Kalian bisa lihat soalnya di modul maupun di layar sebelah kanan saya. Di sini terdapat judul Indonesia punya ratusan bahasa. 76 diantaranya terancam punah. Seharusnya judul itu menggunakan huruf tebal berdasarkan apa yang kita presentasikan tadi. Selanjutnya ada liputan6.com Jakarta. Bila seseorang menanyakan apa keistimewaan negara Indonesia, pastinya kita akan menjawab Indonesia memiliki beragam budaya dan wisata. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki berbagai tradisi dan kuliner yang tidak kalah menarik dari negara lain. Namun, selain itu, Indonesia ternyata memiliki 707 bahasa. Dilansir dari video.com Rabu 12 Agustus 2017. Di sini, kata keistimewaan itu dipisah. Seharusnya kata keistimewaan itu digabung, tidak dipisah. Kemudian ada kata menjawab. Kata menjawab di sini juga dipisah. Seharusnya itu kata menjawab itu harusnya digabung. Kemudian ada kuliner yang tidak kalah menarik dari negara lain.
kata tidak di situ itu disingkat menjadi TDK. Seharusnya kata tersebut tidak boleh disingkat. Selanjutnya ada kata namun selain itu. Di sini penggunaan kata seharusnya hanya satu saja. Di sini karena berdasarkan kata yang sebelumnya, jadi lebih condong ke penggunaan kata selain itu. Jadi kata namunnya itu harus dihapuskan. Selanjutnya ada dilansir dari video.com. Kata dari ini disingkat, seharusnya tidak boleh. Paragraf selanjutnya, sebagai warga Indonesia pastinya kita sangat membanggakan sumber daya alam dan budaya yang kita miliki. Berdasarkan situs riset linguistik dan telaah bahasa dunia, Ethnologue menyatakan Indonesia berada pada peringkat kedua dengan bahasa terbanyak di dunia. Indonesia dinyatakan memiliki 707 bahasa. Sebelum kata sebagai warga Indonesia seharusnya disisipkan jarak untuk sebagai paragraf baru. Kemudian ada kata berdasarkan. Di sini kata berdasarkan harusnya kata A-nya itu dihapuskan sehingga menjadi berdasarkan. Kemudian ada Indonesia berada pada peringkat kedua. Kata PD itu disingkat, seharusnya tidak boleh. Dan kata kedua itu seharusnya digabung, tidak boleh dipisah. Selanjutnya ada di dunia. Di dunia itu harusnya katanya itu dipisah karena menyatakan tempat. Paragraf selanjutnya, dari sekian banyak bahasa daerah yang dimiliki Indonesia, 701 bahasa merupakan bahasa asli yang digunakan masing-masing etnis, dan 6 diantaranya bukan bahasa alis. Namun terdapat hal yang memprihatinkan. Dari ratusan bahasa ini, terdapat di Indonesia 76 bahasa yang terancam punah. Di sini, kata bahasa daerah yang dimiliki Indonesia, yang itu disingkat, seharusnya tidak boleh disingkat ya. Kemudian diantaranya bukan bahasa alis. Di sini seharusnya tulisannya menjadi asli, bukan alis. Selanjutnya terdapat hal yang memprihatinkan. Di sini kata yang tidak boleh disingkat harus tetap kata menjadi YANG. Kemudian ada memprihatinkan. Di sini kata baku berdasarkan KBBI seharusnya memprihatinkan, bukan memprihatinkan. Huruf E-nya itu harusnya dihapus. Kemudian terdapat di Indonesia 76 bahasa yang terancam punah. Di sini seharusnya kita menukar huruf dulu. Seharusnya huruf yang pertama yaitu di Indonesia terdapat 76 bahasa, bukan terdapat di Indonesia 76 bahasa. Jadi hurufnya itu ditukar antara satu sama lainnya. Kemudian ada menurut Ethnologue, Indonesia memiliki 719 bahasa daerah. Tetapi sampai saat ini sisa 707 bahasa daerah yang masih digunakan. Faktor yang membuat Indonesia memiliki banyak bahasa adalah letak geografis dan kekayaan suku yang dimiliki. Di sini kata yang disingkat seharusnya tidak boleh. Kemudian ada kata adalah yang disingkat juga. Seharusnya tidak boleh disingkat. Paragraf selanjutnya, peringkat pertama yang memiliki bahasa terbanyak di dunia adalah di Papua Nugini. Menurut World Economic Forum atau biasa disingkat WEF, banyaknya bahasa di sana dipengaruhi oleh topografi. Letak geografis membuat mereka hidup di masing-masing daerah dengan suku terpisah dan bahasa menjadi identitas bagi masing-masing suku. Kata di Papua Nugini itu seharusnya dipisah karena menanyakan hal tempat. Kemudian ada World Economic Forum atau WEF. Di sini seharusnya kata tersebut dicetak tebal ya, karena mengandung bahasa asing. Kemudian ada kata topografi. Kata topografi di sini seharusnya digabung, tidak boleh dipisah. Kemudian ada membuat mereka hidup di masing-masing daerah. Seharusnya kata di sini kata hidup
yang pertama itu seharusnya dihapuskan, sehingga menjadi letak geografis membuat mereka hidup di masing-masing daerah. Kata di masing-masing itu juga seharusnya diberi simbol strip ya di masing-masing daerah, karena mengulang kata kembali. Kemudian ada kata masing-masing lagi. Seharusnya itu ditambah kata strip lagi karena mengandung kata ulang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.